Pagi itu, Maya masih ingat betul hujan rintik turun sejak subuh, membasahi jendela kamarnya yang menghadap ke halaman kecil. Di balik tirai tipis, cahaya langit kelabu masuk pelan-pelan, menciptakan suasana yang sendu. Sudah 3 hari, pesan-pesan Maya tidak dibalas. Telepon juga tak diangkat. Dia duduk di pinggir ranjang dengan wajah cemas, menatap layar ponselnya yang sunyi seperti tidak pernah ada kehidupan. Nomor dia masih terpampang di layar lelaki yang selama 2 tahun terakhir ini jadi pusat dunianya. Namanya Arfan, laki-laki yang Maya kenal lewat sebuah kegiatan sosial di kampus dulu. Bicaranya lembut, senyumnya tenang, dan selalu tahu cara membuat Maya merasa aman. Mereka bukan sekadar dekat. Mereka sudah bicara tentang masa depan, tentang rumah kecil di pinggir kota, tentang anak-anak yang akan diberi nama-nama Islami. Maya bahkan pernah menemani Arfan melihat-lihat kafling tanah, merancang interior impian mereka di sela waktu istirahat kerja. Tapi sejak seminggu lalu, Arfan menghilang, tidak pamit, tidak menjelaskan. Awalnya, Maya berpikir mungkin dia sibuk atau ponselnya rusak. Tapi perasaan perempuan jarang salah. Hatinya mulai merasakan ada yang tidak beres. Dan benar saja, pagi itu Maya membuka Instagram. Seorang teman mengunggah story dari sebuah acara pernikahan. Dekorasinya mewah, tenda putih besar, lampu gantung kristal, dan tamu-tamu berpakaian elegan. Maya menonton sekilas, tidak terlalu memperhatikan, hingga kamera mengarah ke pelaminan. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di sana, berdiri Arfan, tersenyum di samping perempuan cantik bersanggul modern. Jasnya rapi, wajahnya berseri, dan yang paling menyakitkan, dia tampak bahagia. Tanpa rasa bersalah, tanpa jejak luka, seperti yang selama ini Maya rasakan. Maya terdiam. Dia ulang kembali video itu, memastikan bahwa matanya tidak salah. Tapi setiap frame menegaskan satu hal. Lelaki yang dia tunggu dengan sabar, yang dia doakan setiap malam, yang dia percayai sepenuh hati, telah menikah tanpa bilang, tanpa penjelasan. Air mata Maya jatuh perlahan, tidak meledak. Bukan karena tidak sedih, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah untuk menangis keras-keras. Di dalam diam, dia merasa seperti orang bodoh, dibuang, dicampakkan, seolah semua mimpi yang pernah dibangun bersama itu hanya permainan. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Maya mencoba melanjutkan hidup. Tidak mudah, tapi dia menolak jadi korban selamanya. Ia mulai menyibukkan diri dengan kerja kolaya S2 dan ikut program volunteer. Semua dilakukan bukan untuk melupakan Arfan, tapi untuk mengingat dirinya sendiri bahwa ia layak bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Waktu berlalu, tahun-tahun berganti. Luka itu lambat laun mengering, meski bekasnya tetap ada. Tapi Maya sudah berubah, lebih kuat, lebih mandiri, lebih sadar akan nilai dirinya. Bahkan dalam diam, dia sering bersyukur. Mungkin patah hati itu adalah perlindungan Tuhan dari sesuatu yang lebih buruk. Hingga suatu malam, 5 tahun setelah hari menyakitkan itu, ponsel Maya berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya, ia ragu menjawab. Tapi karena merasa itu mungkin penting, ia angkat juga. Halo, Maya. Suara itu terdengar familiar. Pelan ragu-ragu. Maya terdiam beberapa detik, mencoba mengenali. Ini aku, Arfan. Maya terdiam sejenak. Waktu seperti mundur 5 tahun ke belakang. Tapi suara itu tak lagi membuat hatinya bergetar. Kali ini, ia hanya merasa asing. Maaf aku ganggu. Tapi aku butuh bantuan. Aku lagi susah sekarang. Bisnisku bangkrut. Istri ninggalin aku. Dan aku butuh uang. Sedikit saja. Aku tahu kamu orang baik. Aku tahu kamu pasti bisa bantu aku. Hening. Maya menatap langit-langit
sudut kamar. Lampu temara memantulkan bayangan dirinya di cermin lemari. Dia tidak marah, tidak juga sedih. Hanya perasaan datar yang mengendap lama. Dengan suara tenang, Maya menjawab, "Maaf, saya sudah sibuk bahagia." Klik, telepon ditutup. Dan malam itu, Maya tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sebab akhirnya, ia tahu, tidak semua orang yang pergi pantas untuk kembali. Dan tak semua luka harus diberi tempat untuk pulih, karena sebagian hanya datang untuk mengajarkan bahwa bahagia tidak bergantung pada siapapun. Setelah telepon dari Arfan malam itu, Maya duduk lama di ranjangnya. Lampu kamar masih menyala, cahayanya hangat, tapi hati Maya tetap dingin. Bukan karena dendam, tapi karena kecewa yang terlalu lama disimpan itu akhirnya tak lagi punya tempat. Malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam di mana Maya benar-benar menyadari bahwa dirinya telah berubah. Bukan Maya yang dulu menangis diam-diam di kamar karena diabaikan. Bukan Maya yang memeluk ponsel, berharap ada notifikasi dari seseorang yang bahkan tak pernah serius menjaga hatinya. Dulu, ketika Arfan menghilang, Maya nyaris kehilangan arah. Ia sempat menyalahkan diri sendiri. Apa aku kurang baik? Apa aku terlalu banyak berharap? Kenapa dia bisa tega? Pertanyaan itu memenuhi benaknya tiap malam. Ia sampai takut mempercayai orang lain. Ia sempat menutup hatinya ropet-ropet. Tapi waktu, seperti biasa, bekerja dalam diam. Ia menyembuhkan luka dengan perlahan. Di tengah rasa sakit, Maya menemukan dirinya kembali. Ia belajar bahwa tidak semua kepergian buruk. Kadang, yang pergi memang perlu pergi, supaya kita bisa bertemu dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Setelah kepergian Arfan, Maya mengambil keputusan besar, keluar dari pekerjaan lamanya yang penuh tekanan, dan membuka usaha kecil di bidang kuliner. Awalnya hanya menjual QQ rumahan lewat media sosial, namun pelan-pelan, dengan konsistensi dan keuletannya, bisnis itu berkembang. Ia membuka satu kedai kopi kecil yang nyaman di sudut kota, menyewa tempat sederhana tapi artistik. Tempat itu jadi pelampiasan energinya, tempat di mana ia menyalurkan rasa, harapan, dan semangat barunya. Ia juga menyelesaikan kuliah S2 dengan prestasi yang membanggakan. Tidak sedikit yang kagum pada keteguhan hatinya. Maya tak pernah menyombong, tapi dalam diam, ia tahu semua yang ia capai adalah bentuk dari luka yang tak ia biarkan mengalahkannya. Sahabat-sahabat dekatnya pun selalu ada di sisinya. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Maya bertumbuh. Bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Ia bukan hanya kuat, tapi juga lembut. Ia tak membalas sakit dengan sakit. Ia hanya memilih untuk tidak lagi menaruh cinta di tangan yang pernah menjatuhkannya. Suatu ketika, 2 tahun setelah kedainya berkembang, Maya diundang untuk jadi pembicara dalam sebuah seminar kewirausahaan. Ia berbicara tentang jatuh, bangun, membangun usaha, tapi banyak yang tahu bahwa kisahnya bukan cuma soal bisnis. Ia adalah kisah dari seorang perempuan yang disakiti tanpa alasan, tapi tetap memilih untuk tidak berubah menjadi pahit. Setelah seminar itu, banyak anak muda yang menghampirinya, meminta nasihat, bercerita tentang kekecewaan mereka. Maya mendengarkan mereka dengan sabar, lalu berkata dengan lembut, "Kadang, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Justru, dari kehilangan itu, kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita. Jangan pernah berpikir kamu tidak cukup hanya karena orang lain tidak memilihmu. Mungkin kamu memang ditakdirkan untuk bahagia, tapi bukan dengan mereka." Malam-malamnya kini tenang. Ia tak lagi mengecek ponsel setiap menit, tak lagi menulis chat panjang yang tak pernah terkirim, tak lagi menunggu kabar dari orang yang tak layak ditunggu. Dan yang paling penting, ia tak lagi berharap ada yang kembali, karena Maya sudah menemukan ketenangannya sendiri. Bukan dari siapa-siapa, tapi dari dirinya, dari keyakinan bahwa
Tuhan tak pernah merampas sesuatu, kecuali Ia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika Arfan menelepon malam itu dan memohon bantuan finansial, Maya tak merasa menang. Ia juga tak merasa puas. Ia hanya sadar bahwa orang yang dulu pernah jadi seluruh dunianya, kini hanyalah nama yang nyaris tak lagi punya makna dengan mantap. Ia mengucap kalimat yang sudah lama menunggu waktunya. Maaf, saya sudah sibuk bahagia. Dan itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah hasil dari proses panjang dari luka, perjuangan, hingga akhirnya berdamai. Karena bahagia itu bukan soal siapa yang menemani, tapi bagaimana kita mencintai diri sendiri, meskipun pernah ditinggalkan tanpa pamit. Pagi itu, Maya membuka kedainya lebih awal. Udara masih sejuk, aroma kopi baru diseduh mengisi ruangan. Di meja pojok, cahaya matahari masuk perlahan lewat jendela besar. Tempat favorit pelanggan tetap dan juga tempat favorit Maya untuk duduk sendiri sebelum kedai ramai. Ia duduk di sana sambil membuka laptop, mengecek data penjualan minggu lalu. Sejak beberapa bulan terakhir, bisnisnya naik pesat. Ia bahkan sudah membuka cabang kedua di kota sebelah. Dari seorang perempuan yang dulu hanya menjual kue lewat status WhatsApp, Maya kini mempekerjakan lebih dari 10 orang. Ia dikenal di komunitasnya sebagai sosok inspiratif, dan ia bangga. Bukan karena sukses, tapi karena pernah gagal dan tetap memilih berjalan. Tiba-tiba, pintu kedai terbuka. Bel berbunyi lembut. Maya mendongak, mengira itu salah satu pelanggan langganan. Tapi langkah itu terdengar pelan, ragu-ragu, dan saat mata mereka bertemu, dada Maya terasa hangat. Bukan karena cinta, tapi karena tubuhnya mengingat masa lalu yang dulu hampir meremukkannya. Arfan berdiri di depan pintu. Tubuhnya lebih kurus dari yang Maya ingat. Wajahnya tirus, mata berkantung, jasnya lusuh, sepatu kusam, dan senyum yang dulu selalu meyakinkan, kini tampak seperti bayangan dari seseorang yang pernah hidup dalam mimpi buruknya. Maya, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Maya diam sejenak, lalu berkata tenang, "Silakan duduk." Arfan duduk, gelisah. Tangannya memainkan kancing baju yang hampir copot. Ia menatap sekeliling, matanya sedikit berkokeh-kokah, melihat foto-foto di dinding foto Maya dengan timnya, senyuman pelanggan, dan plakat penghargaan kecil di rak dekat kasir. "Kamu sukses?" "Ya," ucap Arfan akhirnya. Maya hanya tersenyum tipis. "Alhamdulillah." Hening sesaat. Arfan seperti ingin berkata sesuatu tapi menahannya. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan membuka cerita tentang bagaimana setelah menikah, hidupnya tak berjalan seperti yang ia bayangkan. Istrinya, yang dulu terlihat sempurna di hari pernikahan, ternyata tidak tahan dengan kehidupan sederhana. Setelah bisnis mereka jatuh, perlahan rumah tangga mereka renggang. Lalu, istrinya pergi membawa sisa uang yang ada, meninggalkan Arfan sendiri dengan utang dan kehancuran. "Aku tahu, aku salah," kata Arfan sambil menunduk. Aku takut kamu gak bisa terima kenyataan kalau aku mau nikah sama pilihan keluarga. Waktu itu, aku cuma mikir aman buat semua orang, kecuali kamu. Dan sekarang aku sadar, aku kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus." Maya mendengarkan dengan tenang. Tidak ada amarah dalam dirinya, hanya simpati. Simpati yang muncul bukan karena cinta, tapi karena ia sudah selesai dengan luka. "Arfan," kata Maya akhirnya, "aku bukan marah kamu nikah. Aku marah karena kamu pergi tanpa sepatah kata. Kamu menghilang, seolah 2 tahun yang kita lalui itu cuma permainan." Arfan menunduk lebih dalam, suaranya bergetar. "Aku tahu, dan sekarang aku cuma mau minta maaf. Dan kalau bisa, aku mau perbaiki semuanya, mulai dari nol. Mungkin." Maya tersenyum, bukan senyum bahagia,
Tapi senyum yang sudah tahu arah percakapan ini akan kemana sejak awal. Arfan, katanya lembut, beberapa luka itu tidak diciptakan untuk sembuh, agar bisa kembali seperti semula, tapi untuk mengingatkan kita, supaya jangan pernah mengulang kesalahan yang sama. Jadi, kamu gak bisa. Aku sudah memaafkan kamu, potong Maya pelan. Tapi aku tidak akan mengulang jalan yang pernah membuatku hampir kehilangan diriku sendiri. Alvan tertunduk. Lama, hening menyelimuti meja itu. Hanya terdengar bunyi mesin kopi yang menyala di belakang. Maya lalu berdiri. Ia tahu, ini bukan adegan dalam drama, di mana semuanya berakhir romantis. Ini adalah kehidupan nyata, di mana bahagia bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi memilih jalan baru yang lebih sehat. Sebelum Arfan pergi, Maya sempat berkata satu kalimat, "Terima kasih sudah datang, tapi kini hidupku bukan lagi tempat yang bisa kamu singgahi ketika semuanya hancur. Aku bukan pelabuhan darurat, aku rumah yang utuh, dan rumah ini sudah ada yang menempatinya. Namanya ketenangan." Arfan pun pamit dalam diam, dan saat pintu tertutup kembali, Maya menarik napas dalam-dalam. Ia tak menangis, tak juga tersenyum lebar. Ia hanya merasa lega, karena akhirnya ia menutup satu bab dalam hidupnya, bukan dengan kebencian, tapi dengan penerimaan. Dan saat ia kembali duduk di kursinya, ia menyadari satu hal penting. Tak semua yang kembali layak diterima. Kadang, pintu harus tetap tertutup agar kita tidak kehilangan apa yang telah susah payah kita bangun setelah disakiti. Maya menatap keluar jendela, lalu berkata dalam hati, "Tuhan, terima kasih, aku benar-benar sudah sembuh." 1 bulan berlalu sejak pertemuan Maya dan Arfan di kedainya. Hari-hari berjalan seperti biasa, tetapi suasana hati Maya terasa lebih ringan. Pertemuan itu seperti titik akhir dari sebuah perjalanan panjang yang melelahkan. Bukan akhir yang menyakitkan, tapi akhir yang menyadarkan bahwa tak semua yang pernah dicintai harus dimiliki kembali. Pagi itu, Maya berdiri di depan kaca besar di dalam kedainya, mengenakan apron krem kesayangannya. Ia mengecek daftar menu hari itu sambil memberi arahan ke timnya. Suasana kedai mulai ramai dan aroma kopi memenuhi udara. Seperti biasa, pelanggan-pelanggan tetap datang, beberapa dengan laptop, beberapa hanya untuk menikmati ketenangan. Di antara wajah-wajah yang biasa, ada satu yang tak terlalu asing, tapi membuat Maya berpikir sejenak. Seorang pria duduk di sudut dekat rak buku, membaca dalam diam. Ia mengenakan kemeja biru langit, celana jeans, dan kacamata tipis. Wajahnya teduh, tenang, dan tampak nyaman berada di situ. Bukan wajah asing sepenuhnya. Maya pernah melihatnya beberapa kali, mungkin di acara komunitas wirausaha atau seminar sosial. Pria itu sesekali menoleh, lalu tersenyum kecil saat mata mereka bertemu. Maya membalasnya sopan, lalu kembali ke dapur. Hari-hari berikutnya, pria itu datang lagi, duduk di tempat yang sama, memesan kopi hitam tanpa gula, dan membaca buku. Kadang ia mengetik di laptop, kadang hanya memperhatikan kedai dengan pandangan YANG, seolah sedang mengagumi sesuatu. Akhirnya, pada suatu siang yang agak lengang, ia menghampiri meja kasir saat Maya sedang sendiri. "Halo," sapa pria itu. Maya tersenyum. "Halo, pesan yang biasa?" Pria itu tertawa kecil. "Iya, tapi kali ini saya juga ingin minta waktu 5 menit kalau kamu sedang tidak sibuk." Maya sedikit terkejut, tapi tetap tenang. "Silakan." Mereka duduk di meja kecil dekat jendela. Pria itu memperkenalkan diri. Namanya Raka. Ia seorang penulis dan juga pembicara di berbagai forum pengembangan diri. Ternyata benar, mereka pernah berada dalam satu seminar yang sama, hanya tak sempat berkenalan lebih jauh.
Aku sudah memperhatikan kedai ini sejak lama, kata Raka. Bukan cuma karena desainnya yang nyaman, tapi karena suasananya. Ada ketulusan di sini. Dan aku percaya, suasana seperti itu hanya bisa diciptakan oleh seseorang yang pernah jatuh, tapi memilih bangkit dengan cara yang elegan. Maya tersenyum samar. Mungkin kamu benar. Dulu kedai ini lahir dari hati yang hampir hancur. Raka mengangguk pelan. Aku juga pernah gagal. Pernah jatuh. Pernah ditinggalkan. Tapi kurasa kita dipertemukan bukan karena sama-sama luka, tapi karena sama-sama sudah sembuh. Obrolan mereka mengalir dari buku, tentang hobi, hingga tentang hal-hal sederhana seperti makanan favorit dan musik lawas. Tidak ada kesan memaksa, tidak ada basi-basi yang berlebihan. Hanya percakapan yang membuat Maya merasa nyaman, tidak terburu-buru, tidak ingin cepat selesai. Hari demi hari, Raka menjadi bagian kecil dari rutinitas Maya. Bukan dalam bentuk drama atau bunga mawar, tapi lewat perhatian ringan, menunggu Maya selesai bekerja, membantu menyusun rak buku, atau hanya menemani membaca di sore hari. Raka tidak pernah memaksa masuk ke dalam hidup Maya. Ia hanya menunggu dengan tenang, dengan sabar, dengan rasa hormat. Suatu malam, ketika kedai sudah tutup, Maya duduk sendiri di bangku pojok. Ia menatap kosong keluar. Jendela, hujan turun, persis seperti malam 5 tahun lalu saat Arfan menghilang. Tapi malam ini berbeda. Tak ada luka yang mengintai, tak ada bayangan masa lalu yang mengejar. Yang ada hanya rasa hangat karena tahu ia sedang membuka hati, bukan karena kesepian, tapi karena telah penuh. Raka datang membawakan 2 gelas coklat panas. Tanpa apa-apa, ia duduk di samping Maya. Lama mereka diam, hanya mendengarkan bunyi hujan dan hembusan angin malam. Sampai akhirnya Maya berkata pelan, "Dulu aku kira cinta itu harus datang dengan air mata, harus berat, harus penuh perjuangan. Tapi kamu hadir tanpa membuatku takut, tanpa membuatku menunggu." Raka tersenyum. Cinta tidak seharusnya menyakitkan. Cinta itu seharusnya membuat kita pulang, bukan tersesat. Dan malam itu, Maya sadar, yang datang setelah luka belum tentu hanya pengobat. Kadang, ia adalah jawaban, bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Karena ternyata, cinta yang paling tulus adalah yang datang saat kita sudah tidak mencarinya lagi. Ia datang bukan karena kita kosong, tapi karena kita telah cukup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya benar-benar membuka pintu, bukan karena ingin mengganti masa lalu, tapi karena ingin memberi kesempatan pada masa depan yang baru, yang tenang, yang sehat, dan yang ia pantas dapatkan. Pagi itu, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ada senyum tipis yang tidak bisa ia tahan sejak semalam. Entah mengapa, hatinya terasa lebih damai. Mungkin karena malam sebelumnya, ia dan Raka mengobrol lebih lama dari biasanya tentang mimpi-mimpi kecil, masa kecil mereka yang polos, dan tentang hal-hal sederhana yang membuat mereka bisa saling mengerti tanpa harus menjelaskan banyak hal. Kehadiran Raka dalam hidup Maya bukan seperti petir di siang bolong. Ia datang perlahan, dengan ritme yang lembut, tidak meledek-ledok seperti kisah cinta masa lalu Maya. Tapi justru karena itulah, Maya merasa tenang. Tidak ada rasa takut kehilangan. Tidak ada tekanan harus selalu terlihat sempurna. Raka mentioned Maya dengan cara yang tidak membuatnya merasa harus berubah jadi orang lain. Maya masih ingat saat pertama kali ia benar-benar merasakan kehadiran Raka, bukan sekadar teman biasa. Hari itu, kedai sedang ramai. Salah satu pegawainya sakit, dan Maya harus turun langsung ke dapur dan melayani pelanggan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ia sempat kehabisan bahan. Panik, Maya hampir menangis, semuanya terasa berantakan. Lalu Raka datang, membawa kantong belanja berisi bahan-bahan yang ia tahu Maya butuhkan. Ia tidak banyak bicara,
hanya tersenyum sambil menyerahkan tas belanja itu dan berkata, "Tenang, kamu gak sendirian." Satu kalimat sederhana, tapi membuat Maya merasa dilihat, didengar, dihargai. Sejak saat itu, Maya tahu ini bukan tentang siapa yang paling tampan, paling mapan, atau paling berjanji manis. Ini tentang siapa yang hadir saat kamu butuh sandaran tanpa harus diminta. Waktu berjalan, kedai Maya makin berkembang, dan ia mulai rutin diundang sebagai pembicara dalam berbagai forum. Di salah satu acara itulah, Maya menceritakan kisah hidupnya, bukan untuk membuka luka lama, tapi sebagai pengingat bahwa yang hancur bisa bangkit, bahwa yang disakiti bisa bahagia lagi. Ia menutup pembicaraannya dengan satu kalimat yang membuat ruangan hening sejenak. "Dulu saya pernah ditinggalkan tanpa pamit. Sekarang, saya dicintai tanpa diminta." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Tapi bukan itu yang membuat Maya tersenyum. Di barisan depan, duduk Raka dengan senyum yang sama tenang, yakin, dan penuh rasa bangga. Pada suatu sore, saat kedai tutup lebih cepat karena hujan deras, Raka mengajak Maya jalan kaki di bawah payung besar. Di tengah jalan, mereka berhenti di depan sebuah rumah tua dengan taman kecil. "Kalau suatu hari kamu ingin tinggal di tempat seperti ini," kata Raka, "aku mau bangun rumah yang penuh tawa, yang kamu bisa pulang tanpa merasa takut, yang pintunya selalu terbuka untukmu kapanpun kamu lelah." Maya terdiam. Dulu kalimat-kalimat manis seperti itu membuatnya takut, karena ia pernah percaya dan disakiti. Tapi sekarang ia hanya tersenyum. Ia tahu ini bukan mimpi, ini adalah kenyataan yang ia jalani perlahan bersama seseorang yang tidak menjanjikan surga, tapi berusaha membangun satu bersamanya. Suatu hari, tak lama setelah itu, Maya menerima pesan WhatsApp dari nomor lama, Arfan. Isi pesannya, singkat Maya, "Aku dengar kamu akan menikah. Aku cuma ingin bilang, semoga kamu bahagia." Maya menatap layar itu beberapa saat. Tidak ada amarah, tidak ada luka yang tiba-tiba kembali. Ia hanya merasa biasa, seperti membaca pesan dari seseorang yang pernah lewat, tapi tak lagi berarti. Ia menjawab, "Terima kasih, aku memang bahagia, dan semoga kamu juga menemukan jalanmu sendiri." Lalu ia menutup ponsel, meletakkannya di meja, dan tersenyum pada Raka yang baru datang membawa 2 gelas kopi. "Lusa kita bertemu orang tuaku ya?" ucap Maya sambil menyeruput kopinya. "Siap," jawab Raka. "Aku sudah siapkan mental." "Kamu takut?" Raka tertawa. "Bukan takut, cuma deg-degan. Tapi aku tahu semua ini sepadan." Maya menatap pria di hadapannya. Dalam diam, ia bersyukur, bukan karena pernah disakiti, tapi karena tidak menyerah pada hidup saat ia merasa dunia tidak berpihak. Dulu, ia ditinggalkan. Sekarang, ia dipilih. Dulu, ia menangis. Sekarang, ia tertawa. Dulu, ia sendirian. Sekarang, ia punya seseorang yang siap berjalan bersamanya kemanapun takdir membawa. Dan ia tahu, akhir yang tidak lagi menyakitkan adalah ketika kita bisa berkata, "Aku baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik dari yang pernah aku bayangkan." Itulah kemenangan Maya. Bukan karena ia membalas, tapi karena ia berhasil membahagiakan dirinya sendiri dan membiarkan cinta baru datang, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai rumah yang benar-benar ia pilih. Hari-hari menjelang pernikahan Maya dan Raka tidak diisi dengan hiruk-pikuk pesta besar. Mereka sepakat bahwa kebahagiaan tidak harus dirayakan dengan kemewahan. Yang penting, keduanya hadir sepenuh hati. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada kepura-puraan, dan tidak ada luka lama
yang diseret ke masa depan. Sore itu, Maya duduk sendiri di ruang tamu rumah orang tuanya. Di tangannya ada album foto lama. Wajahnya tersenyum-senyum kecil saat melihat foto dirinya di masa kuliah, senyum polos, wajah lelah, dan mata yang menyimpan harapan-harapan besar. Beberapa lembar kemudian, ia melihat foto dirinya bersama Arfan. Ia sempat ingin melewatinya begitu saja, tapi jari-jarinya berhenti. Ia menatap foto itu cukup lama. Ada rasa, tapi bukan sakit, bukan marah. Hanya sejenis rasa dulu, sejenis kenangan yang pernah punya ruang, tapi kini sudah berubah menjadi pelajaran. Di dalam hatinya, Maya tahu, tanpa semua luka dari masa lalu itu, ia mungkin tidak akan jadi seperti sekarang. Ia mungkin tidak akan pernah tahu betapa berharganya dirinya, betapa kuatnya ia melewati semua kehilangan dan tetap berdiri dengan senyum di wajah. Sambil menyentuh pelan foto itu, Maya berbisik dalam hati, "Terima kasih pernah menyakiti. Karena itu, aku bisa belajar mencintai diriku sendiri lebih dalam." Beberapa hari kemudian, malam sebelum akad nikah, Maya duduk di beranda rumahnya. Raka mengirim pesan, menanyakan apakah ia gugup. Maya membalas, "Tidak, aku hanya sedang berbicara dengan diriku yang dulu." Dan itu benar. Maya sedang berbicara dalam hati dengan versi dirinya yang pernah lelah, yang dulu menunggu pesan masuk dengan mata berkaca-kaca, yang pernah bertanya pada Tuhan, "Apa aku tidak cukup baik?" Yang pernah menyalahkan diri sendiri karena ditinggalkan tanpa alasan. Kini, Maya tidak ingin menepis masa lalu. Ia tidak ingin melupakannya sepenuhnya, karena masa lalu itu bukan kutukan, tapi batu loncatan. Luka itu bukan penghancur, tapi penunjuk jalan. Ia hanya perlu berdamai dan bersyukur karena dirinya tidak menyerah. Pagi hari pernikahan tiba. Maya mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Make-upnya ringan, menonjolkan kecantikannya yang alami. Di kaca, ia melihat pantulan dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seseorang yang sedang berusaha kuat seperti dulu. Tapi ia melihat seorang perempuan yang memang sudah kuat, yang sudah cukup, yang tidak lagi mencari pembenaran dari cinta orang lain. Saat ia melangkah ke pelaminan, Raka menatapnya penuh haru, bukan karena cantiknya Maya pagi itu, tapi karena ia tahu betapa panjang jalan yang telah dilewati Maya untuk bisa sampai di titik ini. Betapa hebatnya perempuan itu menyembuhkan dirinya, menyusun ulang puing-puingnya, dan tetap memilih percaya. Maya menggenggam tangan Raka. Di matanya tidak ada lagi bayangan siapapun dari masa lalu, karena yang ada di depan matanya sekarang adalah masa depan yang ia pilih, bukan yang dipaksakan. Di tengah akad yang khusyuk, saat ijab kabul terucap, mata Maya basah, tapi bukan air mata sedih. Itu adalah air mata syukur. Bukan karena akhirnya ia menikah, tapi karena akhirnya ia memilih dirinya sendiri. Ia mencintai dirinya dulu, menyembuhkan dirinya dulu, sebelum akhirnya membiarkan cinta orang lain masuk sebagai pelengkap, bukan penyelamat. Malam harinya, saat suasana mulai sepi, Maya dan Raka duduk berdua di balkon hotel kecil tempat mereka menginap. Angin malam berembus pelan, bintang-bintang menghiasi langit yang tenang. "Kalau kamu bisa bicara dengan dirimu 5 tahun yang lalu," tanya Raka tiba-tiba, "apa yang akan kamu katakan?" Maya tersenyum. Ia menatap langit, lalu menjawab pelan, "Aku akan bilang, sabar ya, kamu akan patah, tapi nanti kamu sembuh. Kamu akan kehilangan, tapi nanti kamu punya yang lebih baik. Kamu akan menangis, tapi nanti kamu akan tertawa. Dan percaya deh, kamu bakal sampai di titik di mana kamu gak lagi bertanya kenapa dia pergi. Karena ternyata kamu gak pernah butuh dia untuk bahagia." Raka menggenggam tangan Maya lebih erat. Dan malam itu, di bawah langit yang tenang,
Maya tahu satu hal penting. Kemenangan terbesar dalam hidup bukan ketika seseorang datang untuk mencintai kita, tapi ketika kita mencintai diri sendiri begitu dalam hingga tak ada luka yang bisa meruntuhkan kita lagi. Maya telah memilih, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pilihan itu adalah dirinya sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak Maya mengucap akad dengan Raka. Waktu berjalan pelan, tapi penuh makna. Rumah kecil mereka di pinggir kota kini dipenuhi suara tawa, aroma kopi di pagi hari, dan canda ringan di malam hari. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta-pesta sosial media, tak perlu dipamerkan. Tapi di dalam rumah sederhana itu, bahagia tumbuh pelan-pelan, cukup untuk mereka berdua. Kedai Maya kini sudah punya 3 cabang. Ia tak lagi mengurus semuanya sendiri. Beberapa orang kepercayaannya sudah mampu menjalankan operasional harian. Maya kini lebih sering terlibat di balik layar mengelola strategi, memberi pelatihan ke tim, dan yang paling ia sukai, membimbing perempuan muda yang ingin bangkit dari kegagalan hidup. Ia bahkan membuka kelas gratis untuk para janda muda, ibu tunggal, dan perempuan korban penelantaran. Di setiap kelas, Maya bercerita, bukan untuk memamerkan keberhasilannya, tapi untuk memberi harapan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Salah satu cerita yang sering ia bagikan adalah tentang telepon itu. Telepon dari seseorang yang pernah ia tunggu dengan harapan penuh, tapi kemudian menghilang tanpa kata dan muncul kembali hanya karena butuh. Cerita yang selalu ditutup dengan kalimat yang kini jadi ciri khasnya. Dan waktu dia bilang, butuh bantuan, saya jawab, maaf, saya sudah sibuk bahagia. Para peserta biasanya tertawa kecil, lalu mengangguk penuh haru, karena mereka tahu Maya bukan hanya bicara soal cinta, tapi soal harga diri, tentang betapa pentingnya memilih diri sendiri sebelum berani mencintai orang lain. Suatu sore, saat Maya sedang menyiram bunga di taman kecil rumahnya, ia menerima surat undangan pernikahan. Nama pengirimnya membuatnya terdiam sejenak. Arfan. Ia membaca undangan itu perlahan. Wajah Arfan bersama calon istrinya tersenyum dalam cetakan foto kecil di pojok kanan. Maya menarik napas, lalu tersenyum. Tidak ada apa-apa, tidak ada getaran, tidak ada luka yang muncul. Hatinya benar-benar tenang. Ia tidak membalas undangan itu, tidak mengucapkan selamat, tidak, bukan karena marah, tapi karena ia tahu tidak semua masa lalu perlu disambut kembali, bahkan dalam bentuk sapaan. Hari itu, ia hanya kembali menyiram bunga-bunganya, lalu masuk ke rumah dan menemukan Raka sedang tertidur di sofa sambil memeluk anak laki-laki mereka yang baru berusia 2 tahun. Pemandangan itu lebih dari cukup untuk membuat Maya tahu ia telah sampai di tempat yang benar. Malamnya, saat angin berhembus pelan di jendela, Maya membuka jurnal pribadinya. Di halaman terakhir, ia menulis, 3 tahun lalu, aku masih menulis tentang luka, tentang pengkhianatan, tentang betapa sulitnya memaafkan. Tapi hari ini, aku menulis dengan tangan ringan dan hati lapang. Karena akhirnya aku mengerti, bahagia tidak selalu datang dari yang dulu kita perjuangkan mati-matian. Kadang, bahagia justru datang dari hal-hal yang kita temui saat kita sudah ikhlas melepaskan. Aku sudah tidak menunggu siopo-siopa. Aku sudah tidak berharap pada masa lalu. Karena bahagia yang sesungguhnya adalah ketika aku memilih diriku dan terus merawatnya dengan cinta yang tidak pernah menyakiti. Beberapa waktu kemudian, di acara ulang tahun Kedai 5, seorang jurnalis lokal mewawancarai Maya. Di akhir wawancara, jurnalis itu bertanya, Bu Maya, kalau boleh jujur, apakah ada momen dalam hidup yang paling berpengaruh bagi ibu sampai bisa berdiri sejauh ini?
Maya tersenyum. Ia menatap jauh ke arah jendela, di mana sore mulai berubah jingga, lalu menjawab pelan. Saat seseorang yang dulu saya cintai menikah tanpa pamit, lalu kembali meminta tolong dalam diam. Dan saya memilih untuk tidak menolongnya, karena saya akhirnya menyadari bahwa bukan dia yang layak diselamatkan, tapi saya. Ruangan hening, tak ada yang bisa menambahkan apa-apa. Dan Maya pun melanjutkan hidupnya, seperti biasa tenang, tulus, dan tanpa dendam. Karena pada akhirnya, bahagia yang sejati adalah saat kita tak lagi butuh pembuktian pada siapapun. Kita hanya perlu tahu, kita sudah cukup, dan luka itu sudah selesai, dan hidup baru pun dimulai.